Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalin, namaku Audrey Michelle, kalian boleh panggil aku Michelle. Aku lahir tahun 2000 di kota Semarang, tepatnya 2 hari sebelum kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Aku 18 tahun hidup di Semarang, dari aku belum lahir sampai sebelum aku masuk kuliah di PKN STAN. Jadi dari aku playgroup sampai aku SMA juga di Semarang. Aku dulu sekolah di PG TKSD Kristen 3 YSKI, SMP Krista Mitra Semarang, dan SMA Negeri 3 Semarang. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di PKN STAN, jurusan D3 Pajak, kelas 507. Mengenai sifat atau karakter ini, aku akan kaitin sama hasil tes aku di web MBTI. Jadi aku pernah beberapa kali ambil tes di web ini. Tapi, hasil yang keluar itu cuma 2. Yang pertama entertainer, dan yang kedua campaigner. Dua-duanya cocok sih sama aku. Tapi yang akhir-akhir ini keluar itu campaigner. Jadi aku akan jelasin dikit lah ya. Menurut web ini, aku itu 85% extrovert dan 15% introvert. Terus aku lebih cenderung suka pakai perasaan daripada logika. Ya tipikal cewek-cewek biasanya lah. Terus yang terakhir, aku itu lebih suka memprospek mengenai sesuatu hal daripada aku harus ngejudge hal itu sekarang gitu. Nah, ada beberapa hal dari web ini yang sangat-sangat aku ingat karena menurutku itu cocok banget sama aku. Yang pertama, aku itu persuasif. Tapi di lain sisi, aku itu suka overthinking dan suka banget kehilangan fokus. Contohnya aja nih, misal belajar. Ini contoh paling gampang. Dalam belajar itu aku nggak pernah bisa fokus untuk belajar sesuatu hal dari awal sampai akhir. Karena aku tuh pasti berhenti. Ada aja yang bikin aku berhenti. Misal main HP, misal cari makanan, misal ngajak ngobrol orang, misal bengong, pokoknya ada aja. Memang nggak tahu sih apa ini kebetulan atau gimana, tapi menurutku cocok banget. Mengenai kelebihan kekuranganku, untuk kelebihan dulu ya. Yang pertama, aku itu kelebihan jumlah kata yang kuucapin per hari. Itu sebenarnya kata lain sih, kata halus buat bilang bahwa aku tuh anaknya bis banget. Nah yang kedua, karena aku tadi berisik ya, banyak omong, jadi aku tuh cenderung lebih ramah sama orang baru. Tapi kekuranganku adalah aku tuh orangnya super duper amat sangat pelupa. Jadi misal habis kenalan sama orang, besoknya ketemu, aku bisa nggak tahu itu orang itu siapa. Yang kedua, walaupun aku kelihatan kayak orang nggak tahu malu kayak gini, tapi aku tuh sebenarnya suka kurang pede, suka insecure kalau malam sih, atau kalau bikin video kayak gini. Bahkan untuk bikin video ini aja aku tuh butuh waktu cukup lama untuk mempersiapkan ini. Terima kasih Pak Reza sudah memberikan waktu yang lebih lama daripada kelas lain. Dan yang terakhir, kelemahanku, aku itu gampang banget percaya sama orang. Jadi misal aku baru kenal sama orang, aku itu bisa udah menceritakan semua hal tentang aku. Mulutnya tuh kayak nggak ada remnya. Tapi sekarang udah mulai dikurangi sih, udah mulai berubah. Ya. Hobiku normalnya itu baca novel, sama dengerin musik, sama ngobrol. Tapi sejak di rumah ini, sejak karantina karena COVID, aku tuh jadi suka nonton film, sama coba-coba masak, coba-coba belajar Photoshop, coba-coba hal baru lah. Terus aku jadi suka banget tidur, rebahan. Itu kayak hobi semua orang di zaman sekarang. Untuk prestasi, sebenarnya dari sebelum aku masuk TK, mami aku tuh udah sering banget ngikutin aku lomba. Mulai dari matematika, bahasa Inggris, atau macem-macem lah. Tapi karena zaman dulu itu nggak ada sertifikat, dan pialanya pun udah rusak semua dan udah dibuang, jadi nggak usah dibahas lebih lanjut lah ya. Di SD aku masih sering ikut lomba, tapi lebih ke matematika sama bahasa Inggris aja. Terus SMP aku masih lanjutin bahasa Inggris, ditambah sama taekwondo. Dan yang SMA, aku ganti haluan, pindah jadi geologi sama cheers. Untuk di STAN ini aku belum pernah ikut lomba sama sekali sih, mungkin karena masih adaptasi kali ya. Mengenai kejadian paling berkesan ini, sebenarnya ada hubungannya sama prestasi aku tadi sih. Jadi dulu itu aku waktu kecil, kayak orang kurang gizi gitu. Terus hitam, bener-bener kayak anak cowok, dan nggak punya selera fashion sama sekali. Mungkin karena aku
punya adik cowok kali ya, jadi aku lebih sering bergaul sama cowok-cowok juga, jadi aku bener-bener nggak punya selera fashion sama sekali. Nah karena itu kalau ada orang lihat tuh jadi kayak apa ya, mami aku tuh suka dikatain gitu loh, kayak anaknya kok kecil, terus hitam, terus ini mau jadi apa gitu. Nah karena itu mami aku tuh punya tekad buat intinya kita harus buktiin kalau kita itu bisa, kalau kita tuh lebih dari mereka gitu loh. Makanya itu mami aku tuh suka ngikutin aku buat lomba, buat belajar, buat les, pokoknya buat membuktikan bahwa aku tuh lebih dari mereka. Dan itu masih lumayan keterusan sih sampai sekarang. Karena sampai sekarang pun aku masih suka mikir bahwa walaupun diremehin sama orang, kita nggak perlu balas orang itu dengan cara yang sama, dalam bidang yang sama. Tapi kita harus buktiin bahwa kita itu bisa lebih dari mereka gitu. Mengenai impian atau cita-cita atau hal yang ingin aku raih, sebenarnya aku dulu waktu dari aku SD sampai aku SMP, cita-cita aku tuh cuma satu, itu dokter. Tapi karena banyak hal lah yang bikin aku buat mikir ulang dan akhirnya nggak bisa jadi dokter. Terus aku SMA jadi nggak tahu mau punya cita-cita apa, mau harus jadi apa, mau ambil jurusan apa. Akhirnya aku punya cita-cita cuma jadi orang yang kaya. Aku mau jadi orang kaya tanpa menghalangi hak-hak orang lain. Yang terakhir, aku akan ceritakan dikit tentang moto hidup aku. Jadi dari kecil aku punya satu pegangan, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi ketika kita melihat ada orang lain punya masalah, kita juga harus berusaha memposisikan kita itu sebagai mereka. Ketika kita punya masalah, apa yang kita harapin? Apa kita pengen didiemin aja? Atau kita pengen dibantu? Kalau aku pengen aku didiemin aja, ya aku juga akan berusaha memberi orang itu jarak. Ketika aku pengen dibantu, berarti sekarang saat aku nggak mengalami itu juga aku akan berusaha membantu. Sepertinya udah cukup banyak ya teman-teman yang kuceritain sama kalian hari ini. Mungkin di kesempatan kali ini cukup segitu kali ya. Nanti kita akan lanjutin di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan mendengarkan aku berbicara. Have a nice day!